Halo semua, saat ini kita akan membahas mengenai integrasi agensi struktur. Teori strukturasi. Teori strukturasi dari Anthony Giddens adalah suatu konsep yang mengintegrasikan agensi ataupun kemampuan individu dalam bertindak dengan struktur ataupun kerangka sosial yang membatasi dan membentuk tindakan individu. Menurut Giddens, agensi dan struktur saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Teori ini menekankan bahwa individu secara terus-menerus memantau dan merasionalkan tindakan mereka dalam menciptakan rasa aman dan efisiensi dalam kehidupan sosial. Giddens memisahkan kesadaran diskursif atau kemampuan menjelaskan tindakan dengan kata-kata dan kesadaran praktis atau tindakan yang diterima tanpa kata-kata dalam menjelaskan motivasi dan tindakan manusia. Strukturasi melibatkan hubungan dialektis antara struktur dan juga agensi, di mana keduanya saling bergantung dan membentuk praktis sosial secara rekursif. Giddens menekankan pentingnya agensi dalam menciptakan perbedaan di dunia sosial dan membawa struktur hanya ada melalui aktivitas agen manusia. Kemudian kebudayaan dan agensi. Margaret Archer 1988 membawa perhatian pada hubungan antara agensi dengan kebudayaan dalam literasi agensi struktur. Archer menekankan bahwa struktur dan kebudayaan harus dibahas sebagai dua hal yang relatif otonom, bukan sebagai satu kesatuan konseptual. Dalam teori morfogenetis, Archer fokus pada bagaimana struktur mempengaruhi interaksi sosial dan bagaimana interaksi ini membentuk struktur lebih lanjut. Dia juga menyoroti tentang pentingnya hubungan dua arah antara kebudayaan dan juga agensi, di mana agen memiliki kesempatan untuk mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem kultural. Archer juga membedakan pendekatannya terhadap kebudayaan dengan orientasi umum lain, seperti kombinasi bawah dan juga atas, serta mengkritik pendekatan Giddens yang menurutnya tidak memadai dalam menganalisis sistem kultural secara terpisah. Teori Pierre Bourdieu 1984 menggabungkan strukturalisme dengan konstruktivisme melalui konsep habitus dan arena. Habitus adalah struktur mental yang memengaruhi cara individu memahami dan bertindak dalam dunia sosial. Sementara arena adalah jaringan relasi objektif di luar kesadaran individu. Habitus adalah produk sejarah yang mempengaruhi praktik individu, sementara arena merupakan tempat pertempuran untuk posisi dan kekuasaan. Bourdieu menghubungkan habitus dan arena dalam menganalisis preferensi kultural dan praktik sosial dalam masyarakat, menunjukkan bagaimana selera estetis dan praktik klarifikasi memengaruhi identitas sosial individu. Habermas membahas rasionalisasi dunia kehidupan yang melibatkan komunikasi yang semakin rasional dan dikendalikan oleh pemahaman timbal balik yang rasional. Dunia kehidupan terdiri dari kebudayaan, masyarakat, dan kepribadian yang saling berinteraksi untuk menciptakan reproduksi kehidupan. Sementara itu, sistem mewakili perspektif eksternal yang melihat masyarakat dari sudut pandang peneliti yang tidak terlibat. Struktur sistem seperti keluarga yang hukum negara dan ekonomi berkembang dari dunia kehidupan dan dapat mengendalikan kehidupan sehari-hari. Perbedaan utama dalam literatur agensi struktur melibatkan konsep agen sebagai individu atau kolektivitas. Ada perbedaan pendekatan antara memperlakukan agen sebagai aktor individu seperti Giddens dan Bourdieu dan memperlakukan kolektivitas sebagai agen seperti Touraine, bahkan di antara mereka yang memusatkan perhatian pada aktor individu. Terdapat perbedaan seperti gagasan Bourdieu tentang habitus yang lebih mekanis daripada gagasan Giddens tentang agen yang memiliki kekuatan untuk bertindak secara berbeda.
Giddens menekankan bahwa agen memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk menciptakan perbedaan, sementara Bourdieu menyoroti dominasi habitus dalam tindakan agen. Perbedaan lain terletak pada pemahaman tentang struktur, di mana beberapa teoretisi menempatkan struktur pada posisi sentral. Demikianlah hasil presentasi kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Shalom.